Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Informatika semester 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rezekinya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan secara daring ya melalui Google Classroom dan video tutorial. Semoga tidak menjadi hambatan rekan-rekan dalam melaksanakan perkuliahan, dan semoga ya kita semua senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari wabah pandemi Covid-19. Kedua kenanya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa, langsung saja ya, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar animasi 2 dimensi. Nah, animasi 2 dimensi yang akan kita pelajari di pagi hari ini itu berkaitan dengan mata kuliah yang sebelumnya sudah kita pelajari melalui kegiatan luring, yaitu membuat animasi menggunakan software Adobe Flash ya. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan sedikit motivasi kepada rekan-rekan semua ya. Dalam kita belajar itu yang intinya adalah telaten ya. Jadi rekan-rekan dikatakan nanti setelah melakukan pembelajaran, rekan-rekan menjadi seorang ahli di bidang animasi, menjadi animator, atau mungkin nanti menjadi programmer, atau menjadi guru, atau menjadi tenaga administrasi, atau mungkin beberapa profesi lainnya. Itu pasti tentu saja diawali dengan kita berlatih. Nah, harapan kami ya di Prodi Informatika itu rekan-rekan selain dari mohon maaf, ada gangguan, ada tamu sebentar ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita menjadi seorang profesional ya, menjadi animator, menjadi seorang programmer, menjadi staf administrasi dan lainnya, itu tentu saja tidak lepas dari latihan. Jadi berlatih, kita belajar. Nah, harapan kami ya di Prodi Pendidikan Informatika juga sama seperti itu. Selain rekan-rekan belajar di perkuliahan, harapannya ketika rekan-rekan nanti sudah pulang, sudah di rumah itu juga terus berlatih, terus belajar seperti itu ya. Karena kita prodi informatika ya paling enggak mana bidang informatika itu yang didalami ya. Jadi itu mungkin banyak sih profesi di bidang informatika kan, cabangnya kan ada ilmu jaringan, terus kemudian programming, kemudian multimedia. Nah, dari situ rekan-rekan silahkan didalami mana, terus kemudian jadikan satu acuan itu, atau mungkin satu bidang itu menjadi profesional rekan-rekan itu. Kalau demennya atau sukanya di bidang multimedia ya nanti silahkan mendalami multimedia. Mungkin ada desain grafis, ada animasi, ada editor video, produksi audio video dan sebagainya, beberapa konten multimedia. Kalau misalnya programmer ya programming ya silahkan didalami bahasa pemrograman, mulai dari dasar, terus kemudian logika, terus kemudian framework, terus kemudian belajar bahasa pemrogramannya difokuskan ke desktop atau ke desktop Android dan mobile ya, atau ke website. Nanti silahkan difokuskan ke Java
atau ke PHP, CSS dan sebagainya. Kalau misalnya rekan-rekan di bidang jaringan ya fokusnya di apa kayak gitu, misalnya di keamanannya atau mungkin di infrastrukturnya dan sebagainya. Nah itu rekan-rekan pengantar dari saya. Jadi kalau kita menjadi seorang ahli itu harus senantiasa untuk latihan ya. Jadi sisakan beberapa waktu, mungkin 1 jam 2 jam untuk kita terus berlatih. Nah baik, kali ini saya akan mengulas kembali ya mata kuliah yang sebelumnya kita sudah praktekkan di lab. Yang pertama ada animasi frame by frame, kemudian nanti ada animasi twin, ada motion twin, ada motion guide, dan shape twin. Oke, kita praktekkan yang pertama adalah animasi frame by frame. Kita menggunakan ActionScript 3.0 seperti ini. Nah, kemarin sudah kita pelajari, mungkin rekan-rekan di rumah juga sudah menginstal aplikasi dari Adobe Flash ya, CS6. Sebenarnya tidak harus CS6, CS3, CS5 atau mungkin versi yang lain juga dipersilahkan. Tapi dalam pembelajaran ini kalau kita perkuliahan itu menggunakan CS6. Nah ini ya, ada tools yang di bagian kanan, ada selection, terus kemudian sub selection, terus kemudian free transform, dan seterusnya sampai dengan ini fill color ya. Terus kemudian di area sebelah kanan ini ada tools ya. Tools itu alat bantu. Terus kemudian di bawah ini paling sering digunakan ya, di bawah ini merupakan timeline. Jadi timeline. Jadi berjalannya waktu. Jadi, ada pergerakan, ada pergantian objek, ada ya perubahan, terus kemudian mengatur durasi animasi itu berada di timeline. Terus kemudian di atas ini ada menu ya. Nah sebenarnya tutorial seperti ini mungkin di kalau rekan-rekan lihat di YouTube mungkin banyak sekali tutorial yang bagus seperti itu dan bisa kita ikuti ya. Oke, kemarin kita sudah buat animasi frame by frame ya. Intinya seperti ini, frame kita buat animasi 1 frame, terus kemudian misalnya hanya contoh ya, kita buat keyframe, insert keyframe. Keyframe itu untuk mengunci ya, jadi satu sini animasinya 1 sampai dengan 10, frame 1 sampai dengan 10 itu sudah terkunci ya, terkunci warnanya biru. Terus kemudian masuk ke 10 ya, kalau misalnya kita rubah warnanya menjadi kuning ya, menjadi kuning, nah itu sudah akan terkunci, jadi ada key-nya. Kita buat kunci baru lagi ya, insert keyframe. Keyframe dengan warna, misalnya kita berikan warna merah, nah dia akan terkunci menjadi warna merah. Nah sedangkan insert frame itu hanya kan ya, klik kanan insert frame. Kalau insert frame itu hanya menambahkan durasinya, menambah durasi. Kalau nggak dikasih keyframe ya, nggak dikasih jarak frame, biasanya kalau hanya 1 frame itu durasinya akan sangat cepat karena ini 24 frame per second. Saya buat insert frame. Nah, kalau kita mainkan seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita enter ya, kita enter seperti ini kan akan berubah gitu. Control enter untuk test movie-nya. Nah, seperti ini. Nah, animasi frame by frame itu ya seperti ini ya, perubahan setiap key. Saya contohkan, saya buat layer kedua, terus kemudian saya berikan teks, saya tuliskan pendidikan informatika seperti ini. Terus kemudian size nya coba saya perbesar.
seperti ini ya, kayak contohnya. Terus kita buat animasi frame by frame-nya. Nah, misalnya sama di frame 10 kita buat key, insert key, warnanya kita ubah, misalnya kita ubah menjadi kuning ya. Terus kemudian ataukah saya ganti yang lain jadi biru misalnya. Oh salah. Ya misalnya kuning, terus kemudian biru, terus kemudian merah. Insert keyframe. Insert keyframe. Saya rubah menjadi merah. Nah, dia juga akan mengikuti dari key-nya, penguncinya ya. Keyframe-nya. Kalau misalnya kita rubah, kalau kita mau merubah posisi juga boleh ya. Misalnya posisinya di tengah, terus kemudian nah ini di sebelah kanan bawah, ini sebelah kanan seperti ini. Nah, itu juga mengikuti dari pergerakan key-nya. Oke ya, bisa dipahami. Animasi frame by frame seperti itu. Kemarin kita juga sudah mencoba membuat itu animasi karakter ya, karakter. Kalau mungkin pengen dipraktekkan seperti ini ya, kemarin kita membuat karakter seperti ini, satu frame. Frame 1 seperti ini, terus kemudian insert keyframe karena kita akan melakukan editing ya, merubah dari keyframe yang pertama. Kita aktifkan union skin di sini, terus kemudian kita coba hapus. Kita coba tambahkan editing, terus tangannya mungkin oke, seperti itu ya. Jadi secara terus menerus sampai menjadi sebuah gerakan yang berbeda antar framenya. Jadi intinya kalau animasi frame by frame itu seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Ini secara terus menerus ya. Jadi kalau animasi frame by frame itu memang membutuhkan banyak perubahan di setiap key-nya. Batas movie.
Oke, saya rasa rekan-rekan nanti kalau coba ya nyoba ini frame by frame, terus kemudian ini juga frame by frame, setiap perubahan, setiap key-nya, setiap ini setiap ya frame-nya kita berikan gambar yang berbeda seperti itu. Oke, itu animasi frame by frame rekan-rekan. Terus selanjutnya kita mengenal animasi twin. Ada classic twin. Kita coba buat baru. Nah, kalau twin ya rekan-rekan kemarin juga sudah belajar membuat objek sederhana. Ini sebenarnya kalau objeknya itu kita bisa mengambil dari internet. Oke, kita tambahkan oval. Kira-kira seperti ini. Besaran ya kita kecilkan ya. Ctrl plus untuk membesarkan. Oke, kita duplikat lagi. Oke, nah kira-kira seperti ini rekan-rekan ya. Objeknya sudah kita buat. Terus kemudian kita akan belajar ini animasi twin atau classic twin. Nah, objek ini kita sudah memiliki objek mobil, tapi kalau ini digerakkan kan karena masih terpisah, masih objeknya beberapa gabungan dari shape tadi kan belum kita satukan. Nah, caranya seperti ini. Untuk menyatukan tinggal di blok ya, terus kemudian kita convert menjadi grafik. Caranya klik kanan, terus kemudian convert to symbol, kita jadikan grafik. Kasihkan nama juga boleh, tidak dikasihkan juga boleh. Mobil. Oke, seperti ini ya. Terus kemudian kita bergerak, animasinya bergerak dari sisi kiri ke kanan. Kalau animasi twin itu tidak membuat keyframe terus kemudian digeser, keyframe digeser, tidak, tetapi kita menentukan posisi awal dan posisi akhir. Nah, posisi awalnya kita sebelah kiri, terus kemudian kita posisi berada di 20, kiri kanan insert keyframe ya, perubahan, terus kemudian di posisi sebelah kanan. Oke, seperti ini ya, posisinya kita geser sebelah kanan. Kalau kita gerakkan belum ada pergerakan yang secara halus, tapi twin itu kita berikan di tengah-tengahnya sini, antara frame pertama dan frame akhir itu diberikan ini namanya classic twin. Nah, baru ini ya. Karena memang framenya sedikit 1-20 dan 1 detiknya itu membutuhkan durasi 24 frame, berarti ya gerakannya hampir 1 detik untuk pergerakannya. Kalau misalnya durasinya kurang panjang, nanti kita tinggal nambahkan insert frame. Nah, caranya seperti ini ya. Diklik di tengah-tengah ya, tengah-tengah antara frame pertama dan frame akhir, kemudian kita tambahkan frame. Oke, ini gerakannya akan lama seperti ini. Oke,
Oke, bisa dipahami ya. Semoga bisa. Ya, nanti kita praktekkan di lab lagi untuk pertemuan minggu yang akan datang. Insert keyframe, coba saya balik ya. Terus kemudian 45 berarti 90. Saya buat insert keyframe ya. Saya geser ke sebelah kanan. Saya berikan mouse classic twin. Oke. Oke, itu ya. Kalau misalnya pengen ditambahkan beberapa ornamen lainnya, kita bisa memberikan new layer ya. Sini tinggal tambahkan beberapa gambar, bisa gambar menggunakan mouse langsung, bisa background yang diambilkan dari internet, yang download dari internet. Oke, misalnya seperti ini. Hanya contoh ya. Kayak bergelombang karena menggunakan mouse ya. Misalnya seperti ini. Di layer 2 ya, rekan-rekan bisa cobalah sendiri nanti ya, seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin ini ya, pergerakannya itu kita sesuaikan dengan jalan misalnya ya, nanti tinggal di sini di jarak antara frame 1 dan frame kedua itu kita berikan insert keyframe, kita berikan perubahan menggunakan free transform, kemudian kita ya sedikit editing sesuai dengan, kalau mengikuti jalan sih sebenarnya ada caranya motion guide gitu. Ini kita berikan insert keyframe. Oke, kita agak sedikit putar. Insert keyframe, kita geser ke atas. Insert keyframe, insert keyframe, sedikit diputar. Ya, memang ada harus telaten seperti ini ya. Oke, sepertinya sudah ya. Kita coba tes movie. Nah, oke, tinggal gerakan yang kedua yang belum. Oke, selesai sampai sini. Kita berikan, kalau ada perubahan itu insert keyframe ya, keyframe. Oke, insert keyframe. Dan insert keyframe. Oke, kita coba tes movie. Oke.
seperti itu ya rekan-rekan, nanti silahkan dicoba. Terusnya ada keyframe lagi sini, ini keyframe. Oke, kita tes movie. Baik, seperti itu. Kalau misalnya ingin ditambahkan beberapa properti lainnya, ya itu dipersilakan ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, saya nambahkan beberapa ya, ini nanti rekan-rekan bisa berkreasi sendiri lah. Misalnya di sini dikasihkan awan kayak gitu. Nah, kita coba tes movie. Oke ya, ini ukurannya frame sebenarnya bisa disesuaikan. Oke, seperti itu. Animasi motion twin. Nah, sekarang motion guide ya, ini kita guide baru. Oke, kita coba membuat motion guide. Motion guide itu motion, gerakan motion tapi mengikuti guide atau mengikuti jalur ya. Kita coba buat oh ya, kayaknya kita buat dari brush saja. Buat saya sedikit perbesar. Oke, buat seperti ini. Satu, saya duplikat, transform tool. Oke, saya coba saya edit lagi. Begini. Pakai warna merah. Ini sebenarnya kita pakai gambar yang di internet malah lebih bagus. Misalnya seperti ini, kita fill color warnanya ungu. Oke, fill color kuning. Oke, seperti ini ya rekan-rekan. Kemudian saya berikan oke, ini ya, kuning aja apa. Nah, kita coba membuat kupu-kupu seperti ini, terus kemudian nanti kita jalankan menggunakan guide ya. Nah, di sini ada yang namanya convert to symbol tadi. Kita bisa menjadikannya movie clip, tapi sebelum itu biar kalau digerakkan nggak pisah ya seperti tadi. Nah, ini kan pisah, itu kita convert to symbol, kemudian kita jadikan grafik. Kita convert lagi menjadi
convert to symbol menjadi movie clip. Oke. Nah, kalau di movie clip itu kayak satu gambar ya, satu gambar itu di dalamnya bisa ada animasinya kayak gitu. Nah, ini kan satu di layernya kan, di skinnya kan satu bisa di dalamnya bisa diisi animasi kayak gitu. Per keyframe-nya itu bisa diisi beberapa animasi secara looping ya. Contohnya seperti ini, saya sudah convert jadi animasi, sudah saya convert menjadi movie clip, terus kemudian saya double klik. Nah, di sini ada simbol 2. Nah, di sini kita bisa menganimasikannya frame by frame tadi. Insert key. Contohnya seperti ini. Insert key. Kemudian saya copy frame, paste frame, copy frame, paste frame. Nah, contohnya seperti itu ya, tapi ini masih berada di dalam movie clip. Kita kalau misalnya keluar itu harus diklik skin 1. Nah, di skin 1 itu kan hanya ada satu keyframe, tapi di dalamnya karena movie clip tadi ya, satu klipnya ada beberapa movie, itu di dalamnya kalau kita double klik ini sebenarnya ada keyframe, ada animasinya itu. Nah, ini. Oke, kalau motion guide itu kita ini caranya ya. Kita coba saya berikan keyframe di 40, insert keyframe, kemudian di layernya saya coba berikan add motion guide. Nah, di guide-nya ini kita coba membuat lintasannya. Oke, 1. Nah, sini, terus kemudian posisi 2-nya di sini. Ini sudah mengikuti lintasan. Oh ya, di N diberikan classic twin. Seperti itu ya. Ya memang kalau nggak praktek kayaknya nggak praktek dilihat bareng-bareng kayaknya agak susah itu. Tapi kalau misalnya rekan-rekan telaten cari referensi di internet ya, terus kemudian mau untuk mencoba, atau mungkin ya dari tutorial ini mungkin nanti bisa rekan-rekan coba ya, diikuti kayak itu di bulan baleni. Nah, seperti ini ya. Set. Oke, insert keyframe, insert keyframe. Oke, kita tes movie. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kalau ini di duplikat. Coba saya duplikat sini, duplikat layar. Oke, kita geser. Masih kayak GoPro. Ya, contohnya seperti itu.
penggunaan motion guide. Jadi motion guide itu mengikuti lintasan dari garis yang kita sudah buat. Selanjutnya shape to win ya, shape to win, Ctrl N, shape to win. Kalau shape to win itu biasanya perubahan bentuk ya rekan-rekan, seperti ini. Dari lingkaran coba saya buat keyframe lagi, insert keyframe. Di sini saya hapus, aktifkan union biar kelihatan rectangle, berubah menjadi kotak misalnya. Garis tepinya saya hilangkan saja. Tapi enggak kelihatan ya. Dari lingkaran ke kotak. Nah, ini namanya grid shape to win. Oke. Ini perubahan dari lingkaran ke kotak, lingkaran ke kotak. Nah, dari kotak misalnya, kotaknya kita insert keyframe ya, kotaknya lama. Terus nanti dari kotak ini kita buat insert keyframe dari kotak misalnya menjadi teks. Keyframe saya hapus menjadi teks misalnya. Nah, dari kotak ke teks, shape to win. Teksnya harus di-convert menjadi bitmap sorry, vektor ya, vektor. Jadi Ctrl B, kemudian klik kanan, shape to win. Nah, seperti ini. Oke ya, rekan-rekan, saya coba tes movie dari lingkaran ke kotak, dari kotak ke teks. Nah, jadi seperti ini contoh dari penggunaan atau pembuatan shape to win. Saya insert frame, insert keyframe, terus saya tambahi F5, sini remove, kelihatan. Coba lingkaran ke kotak ke teks. Nah, ini ya. Jadi itu tadi materi kita hari ini. Ada animasi frame by frame yang pembuatannya per frame ya, membuat animasinya perubahan dari frame ke frame. Terus kemudian ini juga masih frame by frame. Terus kemudian ini tadi motion twin ya, ada classic twin. Jadi menentukan posisi awal dan posisi akhir, kemudian di tengah-tengahnya diberikan classic twin. Kemudian ini tadi motion guide ya, motion guide itu mengikuti lintasan, jadi mengikuti guide-nya. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian shape to win itu perubahan bentuk. Oke, baik, sampai di sini mungkin ya untuk pembelajaran kita daring hari ini.
silahkan nanti rekan-rekan coba untuk mempraktekannya sendiri di laptop masing-masing ya. Mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Silahkan rekan-rekan coba untuk mempraktekkan, dan semoga tetap semangat untuk belajarnya. Baik, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat belajar, dan akhir kata bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.